Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Hari ini kita bakal telusuri sumber-sumber menarik yang Anda berikan soal kota-kota hilang di Nusantara. Kita pakai analisis arkeologi sama geohistoris dari era kerajaan klasik ya, abad ke-7 sampai 15 lah. Betul, misi kita kali ini bisa dibilang mencoba mengungkap kenapa sih pusat-pusat peradaban besar ini bisa lenyap, dan ya, rahasia apa aja yang mungkin ikut terkubur. Dan kayaknya ada beberapa fakta yang lumayan bikin kaget nih di sini. Oke, mari kita mulai bedah ya. Konsep Civitas Perdita, kota hilang di Nusantara ini, ceritanya agak unik ya ternyata. Iya, unik gimana tuh? Jadi jarang banget yang hancur total dalam semalam gitu. Seringnya itu prosesnya bertahap. Mungkin pusat kekuasaannya pindah. Atau lokasinya ketimbun bencana alam pelan-pelan, atau malah ditinggalin gitu aja sama warganya. Ada 3 pola utama yang kelihatan nih. Bencana alam dahsyat, terus keruntuhan politik atau ekonomi, sama tantangan geografis kayak perubahan alam gitu. Nah, ini yang menarik. Sumber-sumber Anda juga nunjukin kalau keruntuhan itu hampir nggak pernah karena satu faktor aja. Selalu gabungan yang kompleks. Jadi kayak masalah dari dalam ketemu tekanan dari luar gitu ya? Persis, misalnya konflik politik internal barengan sama bencana alam atau serangan dari kerajaan lain. Kita bisa lihat ada 2 varian utama nih. Ada yang modelnya perpindahan atau desersi, kayak Mataram kuno yang pusatnya pindah dari Jawa Tengah. Oh, yang pindah ke Jawa Timur gitu ya? Iya, itu. Terus ada juga yang model bencana total atau penguburan. Nah, ini contohnya situs Liangan. Itu benar-benar terkubur total sama letusan gunung. Ini agak beda ya sama pola pemusnahan total yang kadang kita dengar di peradaban lain. Oke, coba kita lihat Sriwijaya dulu deh. Ini kan pernah jadi raksasa maritim global ya, semacam Interpol, pelabuhan transit super penting di jalur sutra laut zaman dulu. Betul banget, dan mereka nggak cuma dagang biasa. Mereka itu ngontrol aliran rempah-rempah paling dicari, kayak cengkeh, pala, langsung dari Maluku. Wah, itu pasti nggak sih mereka kekuatan ekonomi dan politik yang luar biasa ya? Jelas, mereka juga jadi pusat studi Buddhis yang cukup disegani waktu itu. Nah, tapi yang bikin penasaran soal Sriwijaya ini, Apa tuh? justru tantangannya itu nyari ibu kotanya secara pasti. Beda sama di Jawa yang banyak candi batu gede-gede gitu kan, Sriwijaya ini banyak bangun pakai bahan organik, kayu misalnya, di daerah rawa-rawa atau lahan basah. Jadi gampang lapuk dan susah ditemuin ya bekasnya. Tepat. Makanya warisan Sriwijaya itu lebih terasa di hal-hal yang intangible, kayak tradisi maritimnya, kekuatannya di laut, bukan di monumen fisiknya. Terus kenapa kerajaan sebesar itu bisa runtuh sih? Nah, lagi-lagi kombinasi. Ada pelemahan militer, termasuk serangan dari kerajaan Chola di India Selatan itu. Tapi ada juga faktor geografis yang nggak kalah penting. Geografis, maksudnya? Ada hipotesis kuat soal sedimentasi. Jadi, endapan lumpur di sungai utamanya kayak Sungai Musi, itu bikin pelabuhannya jadi makin dangkal. Lama-lama jadi nggak efektif buat kapal-kapal besar. Tapi kan mereka kekuatan maritim besar, masa iya nggak bisa adaptasi? Pindahin pelabuhan atau gimana gitu? Pertanyaan bagus. Mungkin mereka coba adaptasi, ya. Tapi kalau jalur air utamanya, urat nadi ekonominya tersumbat parah karena proses alam yang masif dan terus-terusan, wah itu dampaknya bisa fatal banget. Susah buat diatasi sepenuhnya. Oke, masuk akal sih. Nah, sekarang kita geser ke Jawa yuk, Mataram kuno. Tadi disebut pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ya. Itu kenapa? Itu langkah strategis. Kayaknya buat menghindari ancaman ganda. Pertama, ada konflik sama Sriwijaya. Kedua, ya resiko letusan gunung berapi yang terus mengintai di Jawa Tengah. Iya, Merapi dan kawan-kawan ya. Terus tadi ada situs Liangan di Temanggung. Ini yang terkubur total itu kan? Betul. Dan ini terkuburnya bukan sama Merapi, tapi ternyata material letusan Gunung Sindoro. Dalam loh, sampai 10 atau 12 meter. Gila, dalam banget. Dan ajaibnya, penguburan ini malah bikin awet sisa-sisa rumah panggung kayu yang usianya 1000 tahun lebih. Jadi arang gitu. Wow, jadi kayak kapsul waktu ya? Kita bisa lihat kehidupan sehari-hari mereka dong, nggak cuma candi doang. Persis, detail banget. Ini temuan langka yang ngasih gambaran kehidupan nyata masa itu. Bener-bener kayak waktu berhenti di sana. Keren banget. Nah, terus Trowulan, ibu kota Majapahit kan? Ya, secara arkeologis sih konsensusnya memang di Trowulan. Tapi hilangnya Majapahit ini beda lagi ceritanya.
Beda gimana? Ini lebih ke disintegrasi pelan-pelan. Konflik internal, terus bangunan bata merahnya rusak dikit-dikit seiring waktu. Lalu di zaman kolonial, lahannya banyak diubah jadi perkebunan tebu. Jadi situsnya itu terfragmentasi, nyebar gitu. Oh, jadi nggak hilang total, tapi tercerai-berai gitu ya? Bisa dibilang gitu. Makanya, disinilah teknologi modern kayak GIS, sistem informasi geografis itu jadi penting banget. Buat memetakan data keruangannya, sebaran situsnya itu. Ada juga georeferensi, contohnya kayak proyek Geoportal Palapa, biar kita bisa ngelola warisan yang udah tersebar ini. Oke. Nah, jangan lupakan Kalimantan nih. Seringnya kan kita dengar sebagai paru-paru dunia aja ya. Tapi ternyata ada bukti peradaban tua banget di sana. Betul! Ada lukisan gua yang umurnya puluhan ribu tahun, 40.000 sampai 52.000 tahun lalu. Bahkan ada bukti amputasi canggih dari 31.000 tahun lalu. Serius? Amputasi 31.000 tahun lalu? Ya, temuan yang cukup menggemparkan. Dan belum lama ini, ada laporan temuan struktur batu misterius di tengah hutan. Diduga bagian dari kota kuno. Malah ada yang kayak gerbang kota besar gitu bentuknya. Wah, ini kalau beneran terbukti, bisa mengubah narasi sejarah kita yang biasanya fokusnya Jawa Sumatera melulu dong ya? Potensinya besar banget. Tapi ya itu, identitas pastinya, umurnya, ini semua masih jadi misteri besar. Perlu riset lebih lanjut pastinya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa artinya semua ini buat Anda yang menyimak? Kelihatan ada pola ya, kota-kota ini bisa hilang karena geopolitik, perubahan geografi kayak pendangkalan sungai. Bencana dahsyat kayak letusan gunung. Atau ya ditinggalkan pelan-pelan, alam ini perannya besar banget ternyata. Dan teknologi modern kayak LIDAR yang pemindaian laser itu kan ya, sama GIS tadi, sekarang jadi kunci buat ngintip masa lalu yang tersembunyi ini. Kenapa sih ini penting buat Anda? Ya, kota-kota hilang ini bukan cuma reruntuhan batu loh. Mereka itu cermin dinamika sejarah Nusantara kita. Identitas maritimnya yang kuat itu. Dan siklus naik turunnya peradaban itu sendiri. Betul. Mereka nunjukin betapa adaptifnya nenek moyang kita dulu, tapi sekaligus juga, betapa rentannya sebuah peradaban ngadepin berbagai tekanan, baik dari sesama manusia maupun dari alam. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau bencana kayak letusan gunung aja bisa mengawetkan situs kayak Liangan dengan detail kehidupan sehari-hari yang sebegitu rupa, coba bayangkan deh, kapsul waktu apa lagi yang mungkin masih terkubur rapat di bawah tanah atau endapan lumpur di seluruh Nusantara ini. Nunggu teknologi baru atau mungkin penemuan yang nggak sengaja. Aspek kehidupan apa ya dari peradaban masa lalu kita yang mungkin belum pernah kita bayangkan sama sekali, yang suatu saat nanti bakal terungkap.